Shalom Bapak Ibu Saudara, saya Pendeta Banis Manzai, Ketua Majelis Jemaat GPIB Bukit Agape Entikong. Itu tadi perjalanan yang saya lewati ke pos Pelkes dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX King tahun 2016. Setelah 2 tahun menggunakan sepeda motor ini, saya menyimpulkan bahwa sepeda motor ini tidak cocok digunakan untuk di jalanan berbatu lumpur ke pos Pelkes. Padahal ada 8 daerah wilayah pelayanan GPIB Bukit Agape Entikong yang harus melalui perjalanan perbukitan dan lembah. Sesuai pengalaman saya menggunakan sepeda motor ini selama 2 tahun, ada beberapa kekurangannya seperti berikut ini. Yang pertama, ban motor bulat licin, sangat lamban di jalan berbatu, dan suka tergelincir di jalanan becek atau lumpur. Saya sudah 2 kali terjatuh di tanah yang berlumpur. Yang kedua, bentuk yang pendek membuat motor ini sering tersangkut di batu yang besar. Yang ketiga, mesin sering panas berlebih karena digas maksimal saat melewati lumpur atau becek. Akibatnya mesin mati dan tidak bisa dinyalakan sampai kembali dingin. Yang keempat, motor sudah berusia 5 tahun, banyak bagian yang sudah rusak karena memang bukan untuk jalanan perbukitan. Hal ini otomatis mengharuskan penggantian beberapa bagian yang memakan biaya yang besar secara rutin. Dengan kondisi sepeda motor yang seperti itu, kami mengharapkan bantuan dari Bapak Ibu semua untuk boleh menyumbangkan dana dalam pembelian sepeda motor trail yang cocok untuk perjalanan di perbukitan, lembah yang berbatu dan berlumpur seperti di pos Pelkes. Bantuan dari Bapak Ibu semua dapat disalurkan ke nomor rekening GPIB Bukit Agape Entikong yang tertera di bawah ini. Atas perhatian dan bantuan dari Bapak Ibu Saudara semua, kami mengucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Bersyukur pada hari ini kita bisa bersama untuk belajar dan meneliti firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kasih-Mu sungguh nyata, kebaikan-Mu sungguh luar biasa. Kami mau tetap ikut dengan-Mu Tuhan. Dan kami mohon kiranya Tuhan menuntun kami, firman-Mu membimbing kami, firman-Mu menyertai kami, dan kami akan belajar dari firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Dari Tirus kami tiba di Ptolemais, dan di situ berakhirlah pelayaran kami. Kami memberi salam kepada saudara-saudara dan tinggal 1 hari di antara mereka. Pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil itu, yaitu satu dari ke-7 orang yang dipilih di Yerusalem, dan kami tinggal di rumahnya. Filipus mempunyai 4 anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya sementara berada di area pertambakan agrowisata Pulau 3. Dari Tarakan, kita melakukan perjalanan maka ditempuh dalam waktu 45 menit. Perjalanan yang sungguh menarik, melihat ciptaan Tuhan luar biasa. Dan ketika kita sampai di tempat ini, kita bisa melihat suasana yang sungguh indah, ciptaan Tuhan yang luar biasa. Area pertambakan yang dikelola oleh anak-anak Tuhan, yang tujuannya tidak hanya sekedar mencari keuntungan materi, tetapi mereka punya tujuan untuk melayani dan memuliakan Tuhan lewat menjadi berkat. Dan saudara-saudara, ini mau menyatakan kepada kita bahwa dalam proses kehidupan, Tuhan turut bekerja, dan tujuan dari Tuhan turut bekerja adalah untuk membuat kita mempergunakan waktu dan kesempatan ini sungguh-sungguh untuk memuliakan Tuhan. Tidak hidup untuk diri sendiri, tetapi menjadi berkat bagi banyak orang. Dan itulah yang dilakukan oleh Paulus. Ketika dia melakukan pelayanan, melakukan perjalanan. Di setiap perjalanan dia bertemu dengan anak-anak Tuhan. Dia bertemu dengan saudara-saudara. Bukan hanya soal beberapa waktu, atau 1 hari, atau 7 hari. Tetapi niat dari Paulus untuk menyapa setiap orang, menguatkan setiap umat, memberikan motivasi kepada semua saudara untuk tetap hidup di dalam Tuhan, tetap bersandar kepada Tuhan. Perjalanan pelayanan Paulus dari Tirus ke Ptolemais dan juga sampai di Kaisarea bukan berarti tidak menemui tantangan. Ada tantangan, ada kesulitan. Tetapi niat tulus untuk melayani Tuhan mengatasi tantangan itu. Bahkan kalau kita meneliti lebih lanjut firman Tuhan dalam perikop bacaan ini, ada penyataan dari sahabat-sahabat Paulus, dari para nabi, bahwa Paulus tidak boleh ke Yerusalem. Bahkan Agabus pun menyatakan kepada Paulus lewat simbol mengikat Paulus dengan ikat pinggangnya, bahwa demikianlah akan terjadi kepada Paulus ketika dia akan ke Yerusalem. Tetapi Paulus menyatakan dengan sungguh tegas bahwa jangankan diikat, sekalipun mati di dalam Kristus melakukan pelayanan, dia akan siap. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan kita, tentunya ada tantangan dan rintangan. Tetapi ketika kita hidup dan mengandalkan Tuhan, maka kita akan kuat menghadapi tantangan dan rintangan itu. Yang harus kita lakukan adalah pakailah kesempatan yang Tuhan beri. Karena waktu ini adalah waktu berharga. Karena kesempatan ini adalah anugerah Tuhan. Pakailah kesempatan yang adalah anugerah Tuhan ini untuk menjadi berkat, untuk memberkati setiap orang yang ada di sekitar kita.
atau sebanyak orang yang Tuhan izinkan untuk berjumpa dengan kita. Nyatakanlah kebaikan dan kasih sayang Tuhan kepada setiap orang. Adapun tantangan dan rintangan akan kita temui, tetapi percaya di dalam Tuhan, kita tidak hanya mampu melewati tantangan dan rintangan, tapi kita akan dikuatkan untuk menanti dan melihat hari esok di dalam kekuatan yang dari Tuhan. Seperti arus sungai yang ada di Pulau Tiga ini, terkadang tenang, terkadang deras, terkadang ada arus yang begitu kuat yang mengalir dari laut. Demikianlah kehidupan kita. Ada saatnya kita merasakan keadaan yang tenang, ada saatnya kita merasa ditopang, ada saatnya kita merasakan nyaman, tapi ada saatnya juga kehidupan begitu sulit kita jalani. Tetapi yang pasti adalah bersama Tuhan, di dalam Tuhan, bagaimanapun arus kehidupan itu, kita akan kuat menanggungnya. Dan tetaplah bersandar kepada Tuhan. Tetaplah percaya bahwa apapun yang terjadi, kalau bersama Tuhan, di dalam Tuhan, kita akan kuat menanggung segala perkara. Bagaimanapun pasang surut kehidupan yang kita hadapi, tetaplah kuat, tetaplah tenang, tetaplah andalkan Tuhan, dan hiduplah dalam pengharapan. Demikianlah renungan yang disampaikan berdasarkan firman Tuhan dari daerah agrowisata Pertambakan Pulau Tiga, Kalimantan Utara. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami memuji nama-Mu. Sungguh besar kasih-Mu dalam hidup kami. Kebaikan-Mu mengatasi segala rintangan yang kami hadapi. Di dalam Engkau, kami meyakini kami kuat menghadapi apapun. Dan kami akan terus mau hidup di dalam Engkau, Tuhan. Sekalipun daging kami lemah, tapi oleh penyertaan dan campur tangan Tuhan, kami akan hidup dalam kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Bersyukur pada hari ini, kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Dari Pulau Tiga, Kalimantan Utara ini, hamba-Mu berdoa bagi setiap umat-Mu yang bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Di pagi hari ini, hamba-Mu berdoa, berkatilah seluruh umat-Mu, kuatkanlah iman dan pengharapan, berikanlah kesehatan dan kekuatan, jauhkanlah dari mara bahaya, cukupkanlah segala yang dibutuhkan, berkatilah pekerjaan dan usaha, dan biarlah di balik segala hal yang telah dicapai, umat-Mu memberi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sungguh hamba-Mu bersyukur untuk anak-anak Tuhan yang terus berjeri lelah, agar firman Tuhan tersampaikan kemana-mana. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah tim Morning dan Night Call GPIB, beri mereka sehat, beri mereka kekuatan. Hamba-Mu juga mengucap syukur untuk keluarga Ibu dan Bapak Bui Bukan Antonius yang dengan sukacita memfasilitasi agar pemberitaan firman Tuhan dapat disampaikan dari daerah agrowisata Pertambakan Kalimantan Utara ini. Tuhan berikan kepada mereka berkat dan berkatilah usaha mereka. Tuhan memberkati Pak Andika Montong Layu bersama ibu dan anak kekasih yang dengan sukacita membantu kami agar proses pemberitaan firman dari Pulau Tiga ini boleh berjalan dengan baik. Damai sejahtera Tuhan menyertai mereka semua. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dari daerah agrowisata Pertambakan Pulau 3 Kalimantan Utara, saya Pendeta Retno Wendelina Siahaan Sumaredi mengucapkan selamat beraktivitas. Tuhan menyertai saudara sekalian.